Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Smart Home Sistem Keamanan Pintu. Eh, saya Gadfani Muhammad Ilham. Saya Fitra, Saya Muhammad Faris. saya Fitra Gismaripan. Next please. Gambaran umum. Proyek ini merupakan sistem keamanan pintu berbasis ESP32 yang menggunakan keypad 4x4 sebagai autentikasi PIN, motor servo sebagai pengunci pintu, read switch untuk mendeteksi kondisi pintu, LCD 12C sebagai tampilan informasi, serta LED dan buzzer sebagai indikator statusnya. Next slide-nya, Pit. Masalah kerentanan kunci konvensional. Sistem kunci konvensional masih memiliki berbagai kelemahan yang dapat mengurangi tingkat keamanan, seperti kuncinya mudah hilang dan dapat diduplikasi tanpa izin sehingga meningkatkan resiko akses oleh pihak yang berwenang. Ketiadaan notifikasi secara real time juga menyebabkan pemilik tidak dapat segera mengetahui apabila terjadi aktivitas yang mencurigakan. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada solusi untuk sistem keamanan yang terintegrasi. Yang pertama, kita menggunakan ESP32 yang berperan sebagai pusat pengendali yang menerima input PIN dari keypad, kemudian memverifikasi PIN tersebut. Yang kedua, jika PIN-nya benar, nanti ESP32 menggerakkan motor servo untuk membuka kunci pintu, serta menampilkan statusnya pada LCD. Nah, selain itu, ESP32 terhubung juga ke jaringan Wi-Fi sehingga dapat berkomunikasi dengan Blink untuk monitoring dan Telegram untuk mengirimkan notifikasi secara real time kepada pengguna. Next. Fit. Selanjutnya ada hardware komponen. Di sini itu beberapa hardware komponen yang kita gunakan ada ESP32, yaitu microcontroller utama dengan Wi-Fi. Yang kedua itu ada keypad 4x4 digunakan untuk memasukkan PIN. Lalu ada LCD 16x12 untuk tampilan status dan instruksi. Lalu ada servo untuk mekanisme penguncian, buzzer dan LED untuk umpan balik audio dan visual. Lalu ada breadboard, resistor, kabel, dan sebagai rangkaian prototipe terorganisir lainnya. Selanjutnya ini ada pin mapping. Ini untuk pin mapping pertama ada GPIO 12 untuk GPIO 12, 27, 25, dan 26 untuk keypad row. Lalu ada GPIO 33, 32, 19, dan 23 untuk keypad kolomnya. Lalu ada GPIO 18 sebagai red switch, 13 sebagai motor servo, 21 untuk 21 dan 22 untuk LCD 12C. Lalu ada GPIO 15, 2 dan 4 untuk LED warna biru, hijau, merah, dan GPIO 5 untuk buzzer. Selanjutnya itu cara kerja sistem. Pertama pengguna memasukkan PIN melalui keypad, kemudian ESP32 memverifikasi PIN yang dimasukkan. Jika PIN benar, servo akan membuka kunci pintu, LED hijau menyala, dan LCD menampilkan pesan akses diterima. Sebaliknya, jika PIN salah, buzzer berbunyi, LED merah menyala, dan sistem dapat mengirimkan notifikasi sebagai peringatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Oke, selanjutnya integrasi aplikasi Blink. Sistem keamanan pintu otomatis ini terhubung langsung dengan Blink untuk kemudahan pengelolaan kontrol pintu secara remote dari mana saja. Lanjut, Pit. Lalu ada notification system. Mekanisme notifikasi yang digunakan dalam sistem keamanan pintu otomatis berbasis IoT. Yang pertama, notifikasi push dikirim secara otomatis ke smartphone pengguna lewat Telegram. Kedua, peringatan
segera dikirimkan saat pintu dibuka tanpa autentikasi yang valid, membantu mendeteksi potensi ancaman keamanan lebih cepat. Kesimpulannya, keamanan ganda atau hybrid lokal adalah PIN 3 kali atau pintu paksa otomatis memicu sirine buzzer lokal dan mengirim alert bahaya ke Telegram. Itu bocah ngomongnya nggak kayak gitu anjir. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya nanti ada video demo yang akan dipresentasikan oleh teman kami yaitu Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mendemonstrasikan hasil proyek IoT kami. Di sini kita membuat sistem keamanan pintu berbasis keypad ya. Jadi di sini sistemnya untuk membuka pintu itu kita menggunakan PIN atau sistem jarak jauh, yaitu aplikasi Blink ya. Yang pertama di sini ya, di sini posisinya pintu sedang terkunci. Oke. Nah, kita masukin passwordnya yang benar. Tadi saya sudah masukkan passwordnya di program Arduino ya. Di sini saya masukkan password yang sudah dibuat, itu 20 dan akses setujui dan pintu bisa kita buka ya. Nah, ini di dalam sini ada sensor magnet di antara pintu dan si dindingnya ini. Kenapa dipasang sensor magnet? Sesuai judul kita yaitu sistem keamanan pintu. Nah, sistem keamanan pintu itu kayak kalau misalkan si pintu belum ditutup, si servonya itu tidak akan menutup. Karena apa? Resiko ada orang terjepit lah, atau kita sedang memasukkan barang lah atau segala macam. Jadi kita tidak membuat pintu otomatis tertutup gitu ya. Nah, di sini juga menunggu ditutup ya. Pintu terbuka dan pintu harus menunggu ditutup. Oke. Dan sekarang kita coba tutup ya. Kita coba tutup. Nah, dan servo menutup dan pintu tidak bisa dibuka. Oke. Selanjutnya gimana Kak kalau misalkan kita lupa PIN atau lupa password gitu ya. Nah, ini bisa kita ganti lewat Blink passwordnya gitu. Maksudnya kayak bikin PIN baru lah. Nah, kalau misalkan passwordnya salah, kita akses itu kita nggak akan bisa masuk ya. Satu contohnya 14, sini enter. Nah, akses terkunci. Nah, itu passwordnya salah ya guys ya. Lalu kan di sini kita memakai sensor magnetnya. Kalau misalkan ada maling atau pencuri yang memaksa masuk, itu buzzer akan berbunyi kencang dan notif LCD di sini akan memberikan kalau misalkan ada yang membobol pintu ini. Kita contohkan sini, kita paksa. Nah, buzzer berbunyi dan alarm nyala gitu ya. Oke, kita coba tutup. Kita contohkan lagi, ini pintunya kita paksa buka. Nah, otomatis berbunyi dia. Oke, selanjutnya kita akses link ya untuk sensor jarak jauhnya. Nah, di sini kita pencet tombol buttonnya, ini akan berubah jadi on dan pintu buka ya guys. Oke. Lalu, nah di sini juga ada notifikasi pintu terbuka. Lalu kita tutup dulu tombol buttonnya, kan otomatis berubah. Nah,
Tadi gimana Kak kalau misalkan kita lupa PIN? Nah, di sini kita bebas mau ganti PIN 19 misalkan. Nah, nanti di LCD-nya ada bacaan, oh kita sudah ganti PIN segala macam. Nah, di sini juga. Nah, tuh. Ini ada notifikasi yang tadi kita lihat ya. PIN sukses diubah via aplikasi, lalu pintu terkunci dan pintu terbuka. Oke. Kalau misalkan ada dibobol juga, kita lagi di luar nih terus dibobol sama maling. Nah, di link juga ketahuan. Tuh, ada peringatan gitu. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.